Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahraini dengan NIM 856101084. Saya dari Fakultas PG PAUD Universitas Terbuka Batam. Baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama adalah hubungan filsafat ilmu dengan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu dan ilmu pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar pemikiran yang jelas, sedangkan pendidikan menjadi sarana penerapan dan pengembangan nilai-nilai ilmu dalam kehidupan manusia. Hubungan keduanya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar berpikir kritis terhadap pendidikan. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan tidak berjalan hanya sebagai kegiatan mengajar dan belajar saja, tetapi benar-benar memiliki dasar ilmiah, tujuan yang jelas, dan nilai kemanusiaan. Yang pertama, memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Eksistensi berarti keberadaan atau kedudukan suatu ilmu. Filsafat ilmu membantu menjelaskan bahwa ilmu pendidikan adalah disiplin ilmu yang berdiri sendiri karena memiliki objek kajian, metode, tujuan, dan sistem pengetahuan yang jelas. Melalui filsafat ilmu, pendidikan dipahami bukan sekedar sebagai turun-temurun, tetapi sebagai sebuah ilmu yang dapat diteliti, dikembangkan, dan diuji kebenarannya. Contohnya adalah metode pembelajaran aktif diterapkan berdasarkan hasil penelitian pendidikan, bukan hanya sebagai kebiasaan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memperkuat keilmiahan pendidikan. Keilmiahan pendidikan harus berdasarkan metode ilmiah, logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Filsafat ilmu mengawasi apakah teori pendidikan memiliki dasar yang benar, apakah metode penelitian pendidikan sudah valid, apakah hasil pendidikan dapat diuji secara objektif. Dengan demikian, pendidikan tidak bersifat asal-asalan atau sekedar opini pribadi. Contoh, sebelum kurikulum diterapkan secara nasional, maka dilakukan penelitian, evaluasi, dan uji coba terlebih dahulu. Yang ketiga, memperkuat nilai-nilai pendidikan. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu dari guru ke murid, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan kemanusiaan. Filsafat ilmu membantu menentukan nilai apa yang harus diajarkan, tujuan manusia yang ingin dibentuk, serta dampak pendidikan bagi masyarakat. Contohnya, pendidikan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi dapat dimasukkan dalam pembelajaran karena pendidikan tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga nilai kemanusiaan, nilai sosial, sehingga dapat membentuk karakter yang baik. Lalu, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu memperkuat pendidikan, maka praktik pendidikan yang baik juga memperkaya filsafat ilmu. Pendidikan menjadi tempat pengujian pemikiran filsafat. Gagasan filsafat ilmu diuji melalui praktik pendidikan nyata. Contohnya, teori bahwa siswa harus menjadi pusat pembelajaran diuji melalui pembelajaran diskusi proyek, melalui pembelajaran proyek, dan kolaborasi di sekolah. Dari praktik tersebut, para ahli dapat melihat apakah teori ini efektif, apakah ada kekurangannya, dan bagaimana mengembangkannya. Pendidikan melahirkan permasalahan baru untuk dikaji. Perubahan zaman memunculkan persoalan-persoalan baru dalam dunia pendidikan dan membutuhkan kajian filsafat ilmu. Contoh, penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan, pembelajaran daring, etika penggunaan teknologi, dan ketimpangan akses pendidikan. Masalah-masalah tersebut mendorong filsafat ilmu untuk terus berkembang dan mencari jawaban-jawaban baru. Pendidikan membantu menanamkan nilai kemanusiaan. Pendidikan yang baik melahirkan manusia yang kritis, rasional, dan bermoral. Hal ini mendukung perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih bijaksana. Contohnya, ilmuwan yang memiliki pendidikan moral tidak akan menggunakan ilmunya untuk suatu kegiatan yang tidak benar atau merugikan orang lain.
Lalu, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah dan memahami masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, pemerintah menyusun kebijakan pendidikan berdasarkan pertimbangan ilmiah dan nilai kemanusiaan. Contohnya, kurikulum dibuat tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga kreativitas, karakter, dan kemampuan berpikir kritis. Kurikulum disusun berdasarkan pandangan tentang manusia dan tujuan pendidikan. Kurikulum yang memberi ruang proyek dan diskusi menunjukkan pandangan bahwa siswa harus aktif membangun pengetahuannya sendiri. Dan dalam proses pembelajaran, contoh konkretnya adalah guru menerapkan metode belajar yang sesuai dengan perkembangan siswa, seperti belajar berbasis proyek, diskusi kelompok, eksperimen laboratorium, pembelajaran konseptual, dan menggunakan media elektronik. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.